Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berada dalam hubungan twin flame. Di sini kita akan melihat energi dari kedua belah pihak. Kita akan melihat energi divine feminine terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan melihat energi dari divine masculine. Oke, sepertinya kartu ini sudah tidak sabaran ingin keluar. Tadi sebenarnya saya tidak ada rencana buat ramalan ini. Tiba-tiba saya terpanggil untuk buat ramalan ini. Mungkin ada beberapa dari twin flame yang perlu pesan dari kartu ini. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya kalian, jangan dipaksakan, oke? Divine Feminine. Energinya kalian untuk saat ini, fear, darkness, hesitation, insecurity. Know that you are protected. Divine Feminine dari awal sudah kartunya mengatakan bahwa kalian memiliki rasa ketakutan yang sangat banyak atau yang sangat tinggi, dan juga di sini saya merasa hal ini terjadi karena kalian berada di dalam kegelapan. Kalian mungkin kurang tahu bagaimana selanjutnya, atau apa yang akan terjadi kalau saya melanjutkan hubungan ini. Apakah orang ini bisa setia sama saya? Apakah saya akan bahagia bersama orang ini? Dan yang membuat kalian juga merasa di dalam kegelapan di sini karena ada beberapa divine feminine yang kurang percaya diri, jadi merasa insecure. Mungkin karena kalian perlu meningkatkan rasa percaya dirinya kalian saat ini. Oke, jadi kartu ini juga mengingatkan divine feminine bahwa kalian selalu dilindungi oleh yang kuasa atau ilahi. Mystery. Jadi seperti tadi, hubungan ini mungkin terlalu banyak misteri buat divine feminine, maka dari itulah kalian memilih untuk tinggal di tempat yang sama atau situasi yang sama. Atau ada juga saat ini divine feminine. Saya sebenarnya kira-kira dari seminggu yang lalu, dari awal minggu lalu, atau setidaknya dari 4 hari yang lalu, saya merasakan sendiri di sini energi divine feminine. Sepertinya banyak dari divine feminine yang menyerah. Bukan menyerah, bukan berarti kalian tidak ada keinginan untuk bersatu kembali. Hanya saja kalian merasa, oke, saya sudah selalu berusaha sebisa mungkin. Sepertinya divine masculine belum bisa menghargai apa yang saya lakukan. Maka dari itulah divine feminine sepertinya kalian memilih untuk fokus dengan diri sendiri. Walaupun kalian tidak tahu apa yang akan terjadi, demi kenyamanan dan demi ketenangan di dalam jiwanya kalianlah yang membuat divine feminine kalian harus melangkah ke depan atau memilih untuk melangkah ke depan tanpa divine masculine saat ini. Dan ingat, seperti sering saya mengingatkan kalian, kalau kalian merasa damai tanpa divine masculine saat ini, jangan pernah mengejek, apalagi mengeluarkan kata-kata, syukurin, kamu pikir saya tidak bisa melepaskan kamu, kamu pikir saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Jangan mengungkapkan hal itu, dia adalah kalian. Masa kalian bilang terhadap jiwanya kalian, oh jiwa, kamu pikir saya tidak bisa hidup tanpa jiwanya kamu, tanpa kamu. Tidak mungkin kalian bisa hidup kalau kalian tidak memiliki jiwa itu. Oke? Agar kalian tidak diulang kembali dengan masalah yang sama. Jadi walaupun saat ini kalian merasa mungkin lebih ringan karena kalian bisa terlepaskan dari energi divine masculine-nya kalian, jangan menghina. Tetap melangkah ke depan dan berusaha untuk menjadi orang yang sebaik mungkin, menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin, walaupun belum 100%, sedikit demi sedikit, tetap belajar. Oke? Awakening. Progress. Your twin is awakening to your connection. Jadi karena seperti buat kalian yang sudah lama dalam hubungan ini, kalian sudah tahu, semakin cepat kalian bisa let go dan melepaskan situasi ini,
dan lebih fokus dengan diri sendiri. Hal itulah yang akan membantu kalian dan juga membantu divine masculine kalian untuk meningkatkan energinya dia. Selama kalian masih ada, kapan dia akan minta maaf? Kapan dia akan menghubungi saya? Kapan saya akan bisa bersatu sama dia? Semakin menjauhlah energinya dia. Jangan mengejar diri sendiri, dia adalah bayangannya kalian. Sama juga kalau kalian mengejar bayangan kalian, apa kalian bisa menangkap bayangan sendiri? Berdamailah di mana kalian berada saat ini, dan lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengobati dirinya kalian, dan minta bantuan kepada yang kuasa atau ilahi untuk melepaskan trauma kalian. Mungkin ada divine feminine yang memiliki banyak trauma. Trauma itu mungkin juga dari kehidupan kalian yang terdahulu. Jadi kalian tidak ingat bahwa kalian lahir ke dunia ini untuk melepaskan trauma itu. Oke? Jadi karmic partner, oke? Conventional relationship. Saya merasa bound by societal convention. Jadi kalau divine feminine, kalian sudah berada di dalam suatu hubungan. Kenapa kalian berhubungan dengan karmiknya kalian ataukah soulmate mungkin di sini? Karena kalian merasa ini demi untuk hal-hal yang duniawi. Maksudnya mungkin karena kalian tidak mau menyakiti perasaannya dia, atau kalian tidak mau mengecewakan orang tuanya dia, orang tua dari suami atau istrinya kalian. Jadi karena kalian merasa nyaman di situasi ini, tidak begitu memiliki banyak tantangan, karena hubungan dengan soulmate ataukah karmic di sini, dia tidak seberat hubungan twin flame. Karena hubungan twin flame adalah untuk menyatukan dua orang yang sama-sama teguh, sama-sama kuat. Untuk bersatu dengan orang yang satu kuat. Seperti, kalau kalian membayangkan magnet di sini dia satu negatif, satu positif. Untuk menyatukan, karena itu merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa. Menyatukan magnet antara negatif dan positif di sini sangat mudah. Seperti sering saya bilang, hubungan twin flame bukanlah hubungan yang lumrah, bukanlah hubungan yang mudah untuk dipersatukan. Jadi kalian perlu menyatukan antara positif dan positif. Bagaimana kalian bisa menyatukan positif antara positif kalau kalian tidak memiliki energi lebih dari energi yang normal ini? Maka dari itulah untuk bersatu dengan twinnya kalian tidaklah mudah. Kalian harus benar-benar tahu caranya, harus benar-benar mengerti cara untuk menyatukan dua orang yang sama-sama kuat di sini. Secara energi sebenarnya kalian orangnya sudah kuat karena kalian sudah sering lahir ke dunia ini. Jadi ada divine feminine, kalian memilih untuk tinggal di tempat yang sama di mana kalian tinggal saat ini karena hal itu sangat nyaman buat kalian atau sangat mudah buat kalian lakukan. Jadi berusahalah untuk berterima kasih dengan orang, apakah dia karmiknya kalian, soulmate-nya kalian. Tetap belajar untuk berterima kasih dengan orang itu, karena dengan karmiknya kalian jugalah kalian belajar. Dengan soulmate-nya kalianlah juga kalian belajar. Agar kalian bisa bersatu kembali dengan twin-nya kalian. Kalaupun tidak di kehidupan ini kalian bisa bersatu, jangan menyerah. Yang penting kalian tetap belajar, mungkin di kehidupan yang akan datang kalian akan jauh memiliki pengalaman yang lebih ringan dari pengalaman kalian sekarang. Distraction. New opportunity, unexpected change, tower moment. Ada divine feminine, mungkin kalian saat ini merasa distracted atau ada suatu perubahan di sini yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi seperti tadi, ada divine feminine, mungkin dulu kalian selalu suka mengontrol situasi ini. Pokoknya tahun ini saya harus bersatu sama dia, tahun ini saya harus menikah, tahun ini saya harus ini dan itu. Dan sekarang kalian melepaskan hal itu karena kalian sudah melihat sendiri mungkin, saya sudah merencanakan hal ini, tapi kenapa juga belum terjadi. Maka dari itulah divine feminine mungkin menyerah saat ini dan lebih memilih untuk
menyerahkan situasi ini kepada Yang Kuasa. Oke. Jadi lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk saat ini. Kalau kalian pernah menonton Abraham Hicks, kalau kalian tahu siapa itu Abraham Hicks, nama aslinya dia Esther, sebenarnya Esther Hicks. Dia sering bilang, lakukan apa yang termudah saat ini. Jadi apa hal yang termudah saat ini? Mungkin belajar mencintai karmiknya kalian, atau mensyukuri karmiknya kalian, atau soulmate-nya kalian, atau mertuanya kalian. Seperti itu. Sedikit demi sedikit lihatlah kebaikan dari seseorang, jangan hanya melihat kekurangan dari seseorang, karena setiap manusia yang kita temui selalu mengajarkan kita tentang sesuatu. Hanya memiliki energi yang tinggilah yang bisa menyatukan dua orang yang kuat di sini. Oke. Dengan adanya Tower Moment juga di sini, mungkin ada Divine Feminine lagi memiliki masalah saat ini, apakah dengan pasangannya kalian, ataukah di dalam pikiran kalian sendiri. Oke. Divine Masculine, energinya dia stuck. Jadi, shift your focus to clear the energy. Block, third party, silence, barrier. Jadi Divine Masculine saat ini dia mungkin tidak ada komunikasi dengan Divine Feminine. Hal itulah yang menutupi kemungkinan kalian untuk bersatu. Mungkin juga Divine Masculine di sini masih memiliki sifat ketergantungan misalnya terhadap obat-obatan, terhadap minuman keras, atau terhadap hal-hal yang berbau duniawi. Jadi Divine Masculine kalian disuruh untuk merubah pikirannya kalian, bersihkan energinya kalian, dan lebih fokus dengan memperbaiki atau meningkatkan energi kalian. Jangan hanya memikirkan, oh saya negatif, saya ini, saya itu. Jangan hanya berpikiran yang negatif, tapi rubahlah pola pikiran kalian. Solitude, dan untuk saat ini sepertinya sudah dua kartu yang mengatakan ada silence di sini, dalam artian Divine Masculine tidak ada keinginan untuk berkomunikasi saat ini. Dia memilih untuk menutup diri karena dia ingin mendalami tentang dirinya dia. Dia benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya saya. Kenapa saya dipertemukan dengan Divine Feminine? Kenapa saya memiliki ujian sedalam ini? Dia benar-benar ingin tahu tentang situasi ini ataukah tentang hubungan ini. Oke. Dan dia juga memiliki kartu alone. Jadi dia mungkin sendiri saat ini. Dia merasa abandoned, dia merasa dicuekin, dia merasa tidak dipedulikan, tidak disayangi, seperti itu. Dan merasa kehilangan jejak saat ini. Kehilangan jati dirinya dia. Jadi ingat, the divine is with you. Jadi ingat, Divine Masculine, bahwa ilahi yang kuasa ada di dalam dirinya kalian. Dia selalu ada di sekitarannya kalian. Dalam artian ada Divine Masculine yang perlu lebih banyak mendekatkan diri dengan yang kuasa, lebih banyak berterima kasih kepada yang kuasa, walaupun situasi ini belum bisa kalian persatukan, belum bisa kalian perbaiki, tapi tetap belajar untuk melepaskan hal-hal yang negatif, orang-orang yang negatif, kebiasaan buruk yang negatif, pola pikiran yang negatif. Hanya dengan cara itulah kalian bisa meningkatkan energinya kalian. Okay? Cycles. Life cycle. Stay grounded in the now. Divine Masculine, saya merasa kehidupan kalian diulang kembali. Jadi mungkin ada Divine Masculine, misalnya dulu kalian sudah bisa berhenti minum. Terus sekarang kalian balik lagi karena kalian mungkin merasa capek, merasa marah, merasa jengkel terhadap dirinya kalian sendiri atau terhadap Divine Feminine, dan kalian minum lagi atau pakai obat-obatan lagi, seperti itu. Kalian jatuh lagi. Di sini kalau itu yang terjadi, kalian disuruh untuk lebih banyak menggrounding dirinya kalian.
lebih banyak fokus dengan cakra pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau di saat kalian meditasi, kirimkan energi atau tarik napas dalam-dalam lewat hidungnya kalian, bawa ke cakra pertama, diputar di situ mungkin selama 3-4 kali. Habis itu tarik lagi napasnya kalian, naikkan lagi napas itu atau energi itu ke cakra yang kedua, diputar lagi 2 sampai mungkin 3 sampai 4 kali, 2 sampai 3 kali seperti itu. Kalau bisa. Terus tarik napas lagi seperti kalian menarik napas 3 kali. Tarik napas, bayangkan napas ini atau udara ini kalian bawa ke cakra pertama, putar di situ, tarik napas lagi, bawa energi yang sudah kalian kirimkan di badan kalian ini naik lagi, putar lagi di situ, dan tarik napas lagi, dan terakhir kalian hembuskan lewat mulutnya kalian. Mungkin bisa hitung sampai 7 kali kalau bisa, hitung sampai 7 detik. Itu bukanlah hal yang mudah buat kalian lakukan. Saya juga masih memiliki kesusahan di dalam memendam napas saya untuk jangka panjang. Oke, tapi saya selalu berusaha sedikit demi sedikit. Dan kalian juga bisa, misalnya untuk cakra pertama, kalian bisa menggrounding diri kalian dengan jalan kaki tanpa alas kaki, tanpa sepatu. Atau juga kalian bisa memakai baju warna merah, atau sepatu, atau celana warna merah. Karena cakra pertama dia warnanya merah. Atau bisa juga kalian lebih banyak makan makanan yang berwarna merah, misalnya stroberi, semangka, jambu, mungkin jambu yang warna merah, seperti itu. Oke. Untuk cakra kedua warnanya orange, jadi kalian mungkin bisa makan pepaya, makan orange, wortel yang warna orange itu. Terus cakra ketiga warnanya kuning, kalian mungkin bisa pakai baju warna kuning, ataukah topi warna kuning, sepatu, celana, atau makan makanan yang warna kuning, seperti mangga, mungkin ada wortel yang kuning juga, mungkin makan wortel yang kuning, seperti itu. Atau campurkan makanan warna merah, warna orange, dan warna kuning. Denial. Repressed emotion, unable to see below the surface. Jadi divine masculine, kalian belum bisa melihat lebih jauh lagi. Kalian hanya bisa melihat atau kalian hanya percaya dengan energi maskulin. Memang seperti itu, dia hanya percaya dengan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dia rasakan, sesuatu yang bisa dia sentuh, bisa dia dengar. Hal itulah yang dia percayai. Itu memang sudah kodrat dari energi maskulin. Oke, jadi untuk saat ini divine masculine sepertinya dia memendam perasaannya dia karena dia takut ditolak, ataukah dia merasa ditolak di sini, dan juga dia belum bisa melihat hubungan ini sedalam apa yang kalian lihat divine feminine. Oke, jadi mungkin mungkin divine feminine bisa mengirimkan energi yang positif buat divine masculine-nya kalian. Kita akan dalami kembali tentang energinya kalian. Divine Feminine, Ascended Master are guiding you. Jadi Divine Feminine diingatkan saat ini sepertinya spirit guide-nya kalian atau malaikat pelindung kalian membantu Divine Feminine saat ini, atau ada seseorang yang sudah mengerti tentang situasi ini atau tentang apa yang kalian rasakan saat ini, membantu kalian. Apakah dia seorang mentor? Mungkin ada Divine Feminine di sini, mungkin memiliki mentor yang mengajarkan kalian tentang perjalanan dari hubungan ini.
atau ilahi atau yang kuasa di sini mengingatkan divine feminine bahwa dia mengguide kalian atau menuntun kalian saat ini. Intuisi kalian, divine feminine perlu kalian gunakan, dengarkan. Our meeting was not random. Dan divine feminine juga sepertinya kalian tahu, pertemuan kalian di sini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa, seperti kalian tahu hubungan kalian bukanlah suatu kecelakaan di sini ketemu dengan divine masculine kalian. Tapi kalian sudah merencanakan hal ini. Mungkin kalian sudah bisa merasakannya waktu pertama kali ketemu dengan divine masculine. Kalian sudah bisa merasakan hal itu. Kenapa dia sangat berbeda dengan orang lain? Kenapa tatapan matanya dia seperti sangat menusuk hatinya saya? Seperti itu. Mungkin itu yang kalian rasakan. Trust your feelings, not appearance. Jadi divine feminine disuruh untuk mempercayai perasaannya kalian, bukan sesuatu yang kalian lihat. Karena seperti tadi, sesuatu yang dilihat ini merupakan energi dari divine masculine. Jadi kalau misalnya kalian hanya percaya dengan apa yang kalian lihat, dalam artian energi maskulin kalian lebih tinggi. Dan kita semua memiliki energi maskulin dan feminin. Dan saya yakin kalian semua sudah tahu tentang hal itu karena saya sudah mengungkapkannya beribu-ribu kali di sini. Sorry, saya sedikit exaggerating. Sorry, whatever. Oke, jadi di sini divine feminine disuruh untuk mempercayai intuisinya kalian atau perasaannya kalian daripada jangan hanya percaya dengan apa yang kalian lihat. I'm sending you telepathic messages. Saya merasa ada seseorang di sini ataukah divine feminine, dia mengirimkan pesan lewat impiannya kalian, ataukah divine feminine di sini yang mengirimkan pesan ke dia lewat impiannya dia. You are healing DNA and clearing ancestral karma in your family line. Jadi tugasnya divine feminine, kartu ini sering sekali keluar. Saya merasa ada divine feminine. Bukan semua divine feminine di sini memiliki tugas yang sama. Ada divine feminine, kalian lahir ke dunia ini untuk membersihkan atau untuk membantu membersihkan karma dari orang tuanya kalian, dari neneknya kalian, dari dari neneknya kalian dan seperti itu. Orang dari ancestornya kalian atau nenek moyang kalian seperti itu. Oke? Jadi tugas kalian sangat berat di sini karena kita tidak tahu apa sebenarnya dosa dari nenek atau kakeknya saya. Saya tidak tahu. Saya selalu melihat mereka orangnya sangat sempurna. Saya tidak pernah melihat kesalahan dari mereka. Jadi dosa apa yang mesti saya lebur? Dosa apa yang mesti saya hapus dari mereka? Tapi tetap mendoakan atau tetap minta bantuan dari yang kuasa untuk membantu kalian di dalam menjalankan tugas ini. Kalau kalian terpanggil, ya Kak, sepertinya saya tumbuh di keluarga yang kurang sehat. Orang tua saya suka judi, orang tua saya biasanya orang yang berada dalam hubungan twin flame memiliki keluarga yang sedikit menantang seperti itu. Oke. Divine masculine. Jadi sepertinya divine masculine saat ini dia mencoba untuk atau energinya dia sedikit berubah. Belum 100%. Ada perubahan sedikit di sini. Dengan perubahan, divine masculine, dengan perubahan energinya kalian di sini, kalian juga merubah energi dari seluruh isi dari dunia ini. Walaupun tidak 100%. Tapi setidaknya 1%, 5% bantuan dari kalian sangat dihargai oleh yang kuasa. Dan divine masculine juga bilang, saya tahu kamu tidak percaya bahwa saya akan memenuhi janji saya, janji yang dia buat sebelum kalian lahir ke dunia ini. Tapi dia bilang, saya akan memenuhi janji itu. Walaupun divine feminine merasa dia tidak akan memenuhi janjinya, dia bilang dia akan memenuhi janjinya dia. Untuk saat ini dia bilang bahwa dia merasa stres, dia merasa depresi, dia merasa, tadi kita sudah melihat orang ini, dia divine masculine, sangat depresi saat ini. Kirimkan energi yang positif buat dia.
kalau bisa. Oke? Berusaha karena dia adalah kalian. Jangan lupa dengan hal itu. Phoenix Rising. Divine Masculine dia akan meningkatkan energinya dia. Dia akan menjadi orang yang lebih baik. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. Maka dari itulah kita tidak pernah disarankan untuk menunggu. Tetap lakukan apa yang termudah buat kalian lakukan untuk saat ini. Atau hal apa yang membuat kalian merasa nyaman saat ini. Lakukan hal itu sambil memperbaiki diri sendiri. Sambil memperbaiki dirinya kalian. Okay? Don't be tempted to lower your standard. Jadi Divine Masculine diingatkan di sini, kalaupun Divine Masculine misalnya kalian akan memilih orang lain, pastikan kalian memilih orang yang memiliki energi yang setidaknya sama dengan energinya kalian. Jangan memilih orang misalnya Divine Masculine, kalian suka meditasi. Terus kalian memilih orang yang bangun jam 9 pagi, jam 10 pagi dia baru bangun, jam 12 pagi dia baru bangun. Kalau kalian orangnya suka bangun pagi, terus kalian suka meditasi pagi-pagi di saat kalian baru bangun, terus pasangannya kalian malas, seperti itu, jangan menurunkan standarnya kalian. Carilah orang yang setidaknya memiliki energi yang sama dengan energinya kalian, atau lebih dari kalian. Oke? Kita akan lihat pesan dari satu sama lain untuk saat ini. Pesan dari satu sama lain. Divine Feminine. Jadi di sini kalian bilang, kalau saya menghubungi kamu saat ini, apakah kamu akan menolak saya? Apakah kamu juga masih menginginkan saya? Jadi ada Divine Feminine seperti tadi mungkin merasa ketakutan, takut untuk menghubungi dia, atau kalian takut ditolak, maka dari itulah kalian fokus di sini untuk kedepannya atau tinggal di tempat yang sama. Dan kalian juga bilang bahwa kalian menyembunyikan diri kalian yang sebenarnya. Karena kalian tahu kalau kalian terbuka dengan orang ini, kalian tahu orang ini akan memberikan banyak tantangan kepada kalian. Maka dari itulah kalian selalu berusaha untuk menunjukkan hal-hal yang bagusnya saja atau hal-hal yang baiknya saja. Kalian belum berani menunjukkan ke dia tentang kekurangan kalian. Dan Divine Feminine kalian juga bilang walaupun waktu sudah berlalu, tapi perasaan saya belum pernah tidak pernah berubah. Dan kalian merasa Divine Masculine sudah tidak percaya sama kalian. Dan kalian juga bilang bahwa Divine Masculine merupakan orang yang membuat kalian merasa nyaman atau tempat ternyamannya kalian. Dia seperti rumahnya kalian. Dan dia merupakan orang satu-satunya yang bisa kalian ajak untuk berbagi tentang rahasianya kalian. Dan Divine Feminine sudah menghancurkan kepercayaan dari Divine Masculine. Dan Divine Feminine juga bilang di sini, waktu sudah menyatakan atau sudah menunjukkan ke saya, sudah memberikan kejelasan di dalam situasinya kita, dan saya memilih orang yang salah. Seperti itu. Mungkin kalian sudah putus lama misalnya, terus kalian memilih orang lain, dan ternyata sampai sekarang kalian masih teringat sama Divine Masculine. Jadi jauh di lubuk hatinya Divine Feminine sebenarnya Divine Feminine sudah tahu bahwa Divine Masculine lah cinta sejatinya kalian.
Jadi perpisahan itu mungkin ada kontrak yang perlu kalian selesaikan dengan karmiknya kalian atau dengan soulmate-nya kalian. Divine Masculine. Dia bilang di sini, saya tidak pernah menyangka kalau saya akan jatuh cinta sama kamu. Dan sekarang mungkin sudah terlambat buat saya untuk memiliki kamu. Dan dia bilang, saya minta maaf dengan hal itu. Dan dia juga bilang, saya lagi berusaha untuk memperbaiki diri saya, agar saya bisa memberikan cinta yang terbaik buat kamu, atau hubungan yang terbaik buat kamu. Dan dia juga bilang, di saat saya melakukan penerbangan, di saat saya berada di bandara, saya selalu, mungkin dia suka, misalnya dia punya pekerjaan di luar negeri atau di luar kota dan dia suka naik pesawat terbang. Jadi dia bilang di saat saya berada di bandara, saya selalu mengharapkan kamu ada di situ atau bisa bertemu dengan kamu, ataukah kemanapun saya pergi, saya selalu mengharapkan kamu ada di tempat itu. Dan dia juga bilang belum pernah ada orang yang bisa mencintai saya seperti bagaimana kamu mencintai saya. Saya tidak pernah menghargai cintanya kamu dulu. Sekarang setelah kamu meninggalkan saya, sekarang baru saya bisa menghargai cintanya kamu, seperti itu. Dan dia juga bilang mengecewakan kamu merupakan keputusan yang paling buruk yang pernah saya ambil. Jadi dia menyesal sudah melepaskan Divine Feminine. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini, atau apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini? Give your relationship a chance. Jadi kalian kalau ingin memberikan kesempatan ini kembali, kalian disuruh untuk beri kesempatan itu kembali. Tapi mungkin bukan sekarang. Karena kartu kedua di sini, untuk saat ini energinya kalian saling menjauh antara satu sama lain. Oke, jadi hubungan kalian lagi memiliki banyak misteri saat ini. New love. Mungkin ada cinta baru di sini. Ataukah kalian misalnya sudah berada di dalam satu hubungan, terus kalian ketemu dengan Divine Masculine. Dulu kalian mungkin benci sama pasangannya kalian, dan sekarang mungkin kalian merasa tumbuh kembali atau merasakan, oh ternyata saya sayang sama soulmate saya, ternyata saya sayang sama karmik saya, seperti itu. Ataukah ada cinta baru di sini mungkin yang hadir ke dalam hidupnya kalian. Oke. Apakah ini Divine Feminine yang punya cinta baru ataukah Divine Masculine? Oke, kita akan mencoba untuk mengambil satu kartu atau dua kartu buat Divine Feminine. Kartu ini mengingatkan memiliki perasaan merupakan sesuatu yang natural. Jadi kita harus memiliki perasaan ini. Kalau kita tidak memiliki perasaan, nanti kita gila. Jadi memiliki rasa bersyukurlah masih memiliki perasaan. Maka dari itulah saya sering bilang, walaupun kalian marah, walaupun kalian jengkel, tetap mensyukuri, setidaknya kalian masih memiliki perasaan. Bayangkan kalau kalian tidak memiliki perasaan malu, dan sebagainya, nanti kalian seperti orang yang memiliki gangguan jiwa, nanti kalian telanjang di luar. Apa kalian mau seperti itu? Hanya membayangkan hal itu pun sudah membuat kita merasa malu. Jadi bersyukurlah kalian masih memiliki perasaan ini. Karena itu merupakan sesuatu yang memang harus menjadi bagian dari hidupnya kita. Oke? Dan perasaan ini memang terkadang membuat pikiran kita kalang kabut, tapi seperti tadi itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan untuk melihat situasi ini dengan jelas,
kamu atau kalian perlu, Divine Feminine, perlu melepaskan rasa resentment, melepaskan rasa ingin balas dendam, rasa ingin menyakiti dia kembali, atau menyakiti dia seperti apa yang dia lakukan ke kalian. Selama kalian masih memiliki rasa resentment di sini atau belum bisa memaafkan dia, karena hal itulah kehidupan kalian atau energinya kalian akan masih dikelabui oleh hal-hal yang negatif. Kalian akan menarik orang-orang yang negatif juga. Jadi kalian perlu membersihkan pikirannya kalian, memaafkan Divine Masculine atau siapapun di sini yang masih perlu kalian maafkan. Memaafkan bukan berarti kalian harus menerima, memaafkan secara tulus dan lepaskan kesalahan dia. Jangan mengingat lagi kesalahannya dia, kesalahan siapapun di sini, orang tua, temannya kalian, saudara, mantannya kalian, dan sebagainya. Divine Masculine. Pesan dari Divine Masculine atau buat Divine Masculine. Kalian disuruh untuk menutup matanya kalian dan bilang terhadap dirinya kalian bahwa kalian juga berhak untuk merasakan kebahagiaan ini, merasakan kedamaian ini, merasakan cinta ini. Oke? Dan berilah kesempatan buat kebahagiaan ini untuk masuk ke dalam hidupnya kalian. Kebahagiaan yang benar-benar murni, bukan kebahagiaan yang hanya di luarnya saja. Bukan kebahagiaan hanya karena, oke, saya punya motor baru jadi saya bahagia. Saya punya mobil baru jadi saya bahagia. Bukan kebahagiaan yang seperti itu, tapi kebahagiaan yang benar-benar murni dari dalam dirinya kalian. Oke? Jadi circumstance apapun atau situasi apapun yang kalian miliki saat ini, tetaplah belajar untuk bahagia atau mensyukuri situasi ini. Jadi seperti tadi Divine Feminine juga kalian diingatkan dengan hal yang sama. Jadi perasaan apapun atau situasi apapun yang kalian miliki, tetap belajar untuk mensyukuri. Walaupun sedikit demi sedikit. Karena seperti tadi, daripada kita tidak punya perasaan, lebih baik kita punya perasaan. Setidaknya kalian masih memiliki sesuatu. Lebih baik punya motor yang tua tapi masih punya daripada kalian tidak punya motor sama sekali. Bagaimana kalian bisa ke pasar kalau kalian tidak punya kendaraan? Lebih baik punya sepeda ojek di sini daripada tidak punya sama sekali. Right? Oke. Kita akan pakai kartu ini. Hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini? Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Claim your independence. Jadi buat kalian yang belum independence, kalian disuruh untuk jadilah orang yang independen, jadilah orang yang mapan untuk saat ini. Fokus dengan fondasinya kalian, be peace. Dan juga tenangkan jiwanya kalian, beradalah di mana kalian berada saat ini, tenangkan, damaikan jiwanya kalian. Oke? Time to heal. Jadi buat kalian, kenapa saat ini kalian masih dipisahkan? Karena untuk saat ini kalian diberikan waktu untuk mengobati dirinya kalian atau untuk memperbaiki dirinya kalian. Jadi gunakan kesempatan ini untuk lebih banyak meditasi, lebih banyak memperbaiki dirinya kalian. Jangan buang-buang waktu, oke? Agar kalian dipercepat untuk persatuan kembali. Jadi itu yang kita dapat buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.